Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Analisa Farmasi Kuantitatif Universitas Sriwijaya yang beranggotakan Putri Rizky Mu'arifah, Fairis Afifah Ramadhani, Atina Rahmah, dan Aslamta. Pada video kali ini kami akan membahas tentang titrasi asidi alkalimetri. Titrasi adalah metode analisa kimia kuantitatif yang biasa digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan. Prinsip dari metode analisa titrasi yaitu dengan menambahkan atau mereaksikan suatu larutan dengan larutan lainnya, di mana salah satu larutan tersebut telah diketahui konsentrasinya, atau disebut dengan larutan standar atau larutan baku. Asidimetri adalah titrasi asam basa, di mana larutan standarnya menggunakan asam. OH- dari larutan basa akan dinetralkan oleh H+ dari larutan asam. Sedangkan alkalimetri adalah titrasi asam basa, di mana larutan standarnya itu menggunakan basa. H+ dari larutan asam akan dinetralkan oleh OH- dari larutan basa. Contoh dari titrasi asidimetri yaitu penentuan kadar NaOH menggunakan larutan standar asam oksalat. Contoh dari titrasi alkalimetri yaitu penentuan kadar asam sulfat menggunakan larutan NaOH yang telah distandarisasi. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum asidi alkalimetri. Yang pertama, alat yang digunakan terdiri dari beaker gelas, Erlen Meyer, buret, pipet tetes, gelas ukur, timbangan, tabung reaksi, spatula, dan rak tabung reaksi. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu natrium hidroksida, asam sulfat, asam salisilat, aquades, boraks, etanol, asam oksalat, fenolftalein, metil merah, dan asetosal. Berikutnya adalah prosedur kerja praktikum asidi alkalimetri yang terdiri dari 5 tahap. Yang pertama adalah pembuatan larutan standar sekunder, yaitu pembuatan larutan natrium hidroksida 0,1 N sebagai basa dan pembuatan larutan asam sulfat 0,1 N sebagai asam. Kemudian pembuatan larutan standar primer yang terdiri dari pembuatan boraks sebagai pembaku asam sulfat dan pembuatan asam oksalat sebagai pembaku natrium hidroksida. Yang ketiga adalah pembuatan indikator fenolftalein dan metil merah. Yang keempat adalah pembakuan larutan standar sekunder, yaitu pembakuan larutan natrium hidroksida dan pembakuan larutan asam sulfat. Yang terakhir adalah penentuan kadar asetosal dan asam salisilat, di mana pembuatan asetosal terdiri dari metode secara langsung dan secara tidak langsung. Baiklah, selanjutnya itu pembahasan. Yang pertama, alkalimetri dan asidimetri. Alkalimetri merupakan analisis khusus menggunakan titrasi asam basa untuk menentukan konsentrasi basa alkalin. Asidimetri adalah konsep serupa yang merupakan analisis khusus menggunakan titrasi asam basa, tetapi untuk zat asam. Larutan terbagi menjadi dua, yaitu larutan baku primer dan larutan sekunder. Yang pertama yaitu larutan baku primer, larutan yang mengandung senyawa kimia stabil yang tersedia dalam kemurnian tinggi dan dapat digunakan untuk menstandarisasi larutan yang digunakan titrasi. Yang kedua yaitu larutan standar sekunder, larutan yang telah melalui proses sekundarisasi dan memiliki konsentrasi tertentu. Perbedaannya yaitu larutan baku primer, larutan yang sudah diketahui konsentrasinya, normalitas, dan molaritas. Sedangkan larutan standar sekunder, larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Reaksi dijalankan dengan titrasi, yaitu suatu larutan ditambahkan dari buret sedikit demi sedikit, sampai jumlah zat-zat yang direaksikan tepat menjadi ekivalen satu sama lain. Baiklah, itulah video praktikum mengenai titrasi asidi alkalimetri dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.